Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, ini ada kabar baik ya untuk para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya untuk para fannya JIJS, si back tangguh kita ya. Dia market value-nya naik drastis, menggeser Messi. Oke teman-teman, seperti apa videonya saya sudah rangkum semuanya untuk Anda. Kita lihat video pertama. Kepada kalian yang lolos ke ronde 4, silahkan masuk ke dalam. Buset dah, bandar minyak semua ini yang bakal jadi lawan gua. Ini mah negara-negara kesukaan papa, pulus-pulus. Enggak juga kode. Oh gini permainanmu, Rab. Beraninya keroyokan. Bukan gitu dong, kawan-kawan aneh masuk ke ronde 4 ini ya karena prestasi mereka. Buktinya 5 dari 6 peserta kan dari daerah Timur Tengah. Ini jadi bukti negara di bagian gua, sepak bolanya maju. Enggak kaya di ASEAN. Cuma ente sendiri yang lolos ke ronde 3 juga kemarin. Iya juga sih. Udah mah cuman gua yang jadi perwakilan ASEAN. Terus tetangga-tetangga gua bukannya dukung, malah nyinyir hobinya. Sirik tanda tak mampu. Rak, apa kabar lo? Baik aneh, alhamdulillah. Aneh lihat kemarin ente babak belur do. Bukan babak belur lagi, tapi gua hampir-hampiran rungkat City. Sudah-sudah anak-anak, selamat kalian masuk ronde 4 dan nanti kalian bakal dibuat menjadi 2 grup. Di ronde 4 ini ada 2 tiket yang bisa kalian dapatkan untuk masuk Piala Dunia 2026. Nah, kalian harus memperebutkan juara grup agar bisa lolos langsung ke Pildun, coy. Aneh satu grupnya sama siapa aja. Nah, untuk draw ronde 4 akan dilaksanakan nanti tanggal 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Dan pertandingan akan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025 di tempat yang netral. Yakin nih bakal di tempat netral? Yakinlah deh Indo. Tapi gua kok ragu ya. Jangan suudzon. Terus ngapain kita kumpul di sini? Iya, kirain mau pembagian grup. Ini buat dokumentasi agar dunia lihat siapa aja yang masuk ke ronde 4 di zona Asia. Oke anak-anak, semuanya senyum. 1, 2. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2. Apakah kalian yakin Indonesia bisa lolos dari round 4? Ya, harus yakin ya. Apapun yang terjadi kita harus menang. Kita harus lolos Piala Dunia. Kita dukung saja. Mudah-mudahan kalau misalnya Indonesia satu grup dengan Qatar, yang negaranya sering melakukan kecurangan, walaupun dan itu sudah kita rasakan ya waktu timnas U23 kita bermain di Qatar, itu kita sangat dicurangi. Mereka menggunakan wasit untuk supaya Indonesia tersingkir, tapi dengan begitu alhamdulillah Indonesia bisa lolos waktu itu ke. Ya resmi, JIJS menggeser Miss Hilgers sebagai pemain Indonesia dengan market value termahal saat ini. Baru aja beberapa saat lalu Bang Jai diumumkan bahwa market value-nya melonjak drastis yang bersumber dari transfermarket.com. Saat ini Bang Jai bernilai 130,36 miliar rupiah. Hal ini otomatis menggeser Miss Hilgers yang sebelumnya menjadi pemain timnas Indonesia termahal dengan nilai 112,98 miliar rupiah. Di bawahnya Kevin Dix bernilai 86,91 miliar. Lalu ada Emil Audero bernilai 55,62 miliar. Lalu Calvin Verdong melengkapi 5 besar dengan nilai 43,45 miliar rupiah. Menurut kalian gimana guys? Layak nggak El Capitano Bang Jai menjadi pemain dengan market value termahal di timnas Indonesia? Komentarnya sikat. Sangat membanggakan ya, Indonesia punya pemain, bertambah lagi pemain yang mahalnya itu dibanding dengan pemain-pemain negara lain di Asia Tenggara ini ya. Bang Jai ini sangat mahal ya, sangat drastis itu kenaikannya. Media Vietnam mengatakan hanya 18% harapan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi ronde 4. Loh, emang iya? Yaps, artinya salah satu media dari Vietnam ini menilai harapan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia itu sangatlah kecil. Apalagi ada indikasi bahwasanya AFC memang mendukung Qatar dan Arab Saudi yang akan lolos ke Piala Dunia dengan menjadikan kedua negara ini sebagai tuan rumah untuk laga kualifikasi ronde 4. Yang artinya di ronde 4 besok, Qatar yang notabene kemungkinan akan satu grup dengan Indonesia akan melakukan berbagai cara dan bahkan di luar aspek sepak bola agar mereka lolos ke Piala Dunia 2026. So, jadi apakah kalian setuju dengan prediksi media Vietnam ini? Jangankan 18% ya, 1% pun kalau bisa kita manfaatkan, kita pasti bakal menang. 18% sudah besar ya, nggak apa-apa.
Jangankan 18%, 1% pun harus kita maksimalkan. Gempar, Malut United resmi pecat Coach Imran Nahumaruri dan Coach Yayan Tumena karena diduga ikut bermain soal fee transfer pemain. Manajemen Malut United akhirnya buka suara kenapa mereka memecat Coach Imran dan Coach Yayan. Ternyata diduga mereka ikut bermain soal fee transfer perekrutan pemain yang dilakukan Malut United, baik itu pemain asing ataupun pemain lokal. Malut punya bukti transaksi. Malut punya saksi daripada pemain itu sendiri dan bahkan asisten pelatih mengutarakan hal serupa. Jadi begini ceritanya. Setiap kontrak pemain asing biasanya ada fee buat agen sebesar 10%. Nah, fee itu justru diambil oleh direktur teknik sendiri. Contohnya untuk kontrak 1 miliar, fee-nya itu ada 100 juta. 100 juta itu diambil dirtek. Dan itu bukan sekali dua kali. Selama ini Malut United sudah mengontrak 14 pemain asing. Yang lebih menarik lagi, ada juga disebut markup kontrak. Misalnya pemain dikontrak 100 juta, tapi oleh pelatih dan direktur teknik dinaikkan jadi 200 juta. Lalu setelah manajemen membayar 200 juta tersebut, mereka ambil 100 juta buat mereka dulu. Baru sisanya dikasih ke pemain. Dan ini bukan tuduhan sepihak. Pemain-pemain yang jadi korban langsung melapor dan mengaku kepada manajemen. Nah, jadi kata manajemen Malut, ini pengakuan pemain, bukan rekayasa. Bahkan yang bikin geger lagi, kalau Coach Imran dan Coach Yayan membantah, manajemen siap bawa kasus ini ke polisi, dipidana. Wow. Lantas apakah Coach Imran dan Coach Yayan akan melakukan klarifikasi? Kita tunggu saja. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Ya, korupsi memang di Indonesia sudah membudaya ya. Di mana-mana korupsi itu pasti ada, baik di sepak bola, di tempat-tempat lain juga banyak, seperti halnya yang barusan kita dengar itu, manajemen pelatih dan asisten manajer. Resmi, Malaysia akan berpartisipasi di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Kalian nggak salah dengar ya guys, tapi ini hanya sebatas drawing kualifikasi. Sebelumnya drawing kualifikasi Piala Dunia ini akan diselenggarakan di Osaka, Jepang ya guys. Tapi akhirnya AFC membatalkannya dan memilih Malaysia, yaitu kandang AFC sendiri. Dikabarkan drawing babak kualifikasi Piala Dunia ini akan diselenggarakan 17 Juli ya guys. Ini yang akan menentukan siapa yang akan dilawan timnas Indonesia. Nanti akan dibuat 2 grup terdiri dari 3 negara. Tapi tuan rumahnya tetap Qatar dan Arab Saudi ya guys. Karena Qatar dan Arab Saudi sudah ditunjuk AFC sebagai tuan rumah. Karena melihat dari ranking FIFA mereka. Di babak keempat ini timnas Indonesia menargetkan 2 kemenangan ya guys. Yaitu lolos otomatis ke Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Ya, Malaysia cukup jadi tempat drawingnya aja ya. Ikutan dalam partisipasi, nggak usah ikut-ikutan round 4-nya. Itu kan nggak lolos. Kalau udah ke laut. Nah, teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.